Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Sofia Kamila, dan teman saya Resta Fanjaya, kemudian Risanul Haini akan mempresentasikan matkul Al-Quran Hadis dengan tema ujian dan cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami hal-hal yang tidak diinginkannya, namun terjadi padanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanannya terhadap perintah dan larangannya. Kemudian apa itu cobaan? Cobaan adalah suatu keadaan orang atau masyarakat yang dalam posisi sedang diuji Allah dalam rangka mendatangkan nilai kualitas kesabarannya dalam menghadapi ujian tersebut. Adapun dalil dari ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat tersebut Allah sudah menaskan bahwasanya manusia yang hidup pasti akan menerima ujian atau cobaan. Bisyai'im minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali, atau kekurangan harta seperti diuji miskin, kemudian wal anfusi wath thamarati wal anfusi wath thamarat, jiwa dan buah-buahan. Maksudnya di sini seperti kekurangan bahan pangan. Itu juga ujian. Namanya ujian itu adalah sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang tidak enak. Tapi Allah juga berfirman dalam surat lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kapasitas kemampuannya. Jadi, jika seseorang dicoba, diuji, maka Allah menurunkan tersebut, yakin bahwasanya hamba tersebut itu mampu untuk menghadapinya. Dan Allah juga bersabda, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah mengulang lafaz inna ma'al usri yusra. Setiap manusia pasti mempunyai satu kesulitan, tapi di satu kesulitan tersebut Allah menyiapkan banyak kemudahan untuk kita hadapi. Kalau teman-teman pernah belajar balaghah, di situ ada yang namanya qaidah aulabiyah. Di antaranya yaitu yang pertama, apabila ada dua lafaz makrifat yang diulang-ulang dan sama, maka lafaz yang pertama dengan yang kedua itu sama. Contohnya kan fa inna ma'al usri yusron. Al-usri di situ makrifat karena kemasukan al. Kemudian inna ma'al usri diulang lagi, yang kedua al-usri juga sama-sama makrifat. Nah, di situ berarti al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua itu sama. Maksudnya satu kesulitan. Kemudian yang kedua, apabila lafaz yang diulang tersebut nakiroh, maka yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Yang nakiroh di situ yaitu yusron. Inna ma'al usri yusron. Nah, yusron yang pertama dengan yusron yang kedua itu berbeda. Maksudnya artinya itu kemudahan. Jadi kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua itu berbeda. Nah, adapun di sini Allah menghendaki satu kesulitan itu ada dua kemudahan atau ada banyak solusi jika kita mau menghadapinya. Atau orang yang menerima ujian itu adalah orang yang mulia dan orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warqaha." Artinya, tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit atau yang lainnya, fama siwahu atau yang lainnya, illa hattallahu bihi sayiatihi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Sayiat di sini kejelekan atau bisa juga dosa. Kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Nah, jadi di sini tapi dengan tanda kutip jika orang itu sabar. Jadi orang yang sabar itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan akan diangkat derajatnya. Di sini Rasulullah mencontohkan ujian seperti sakit atau yang lainnya. Ya, jika sakit kita sabar, maka Allah akan merontokkan dosa kita seperti halnya satu pohon yang merontokkan beberapa dedaunan-nya. Nah, meskipun orang yang mendapat ujian itu adalah orang yang mulia, kita tidak boleh
meminta kepada Allah untuk diuji. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu kita tidak boleh meminta ujian kepada Allah supaya kita menjadi mulia. Alhamdulillah. Terus kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Panjaya dengan NIM 9321385119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama yaitu muhasabah diri. Lakukan muhasabah atau evaluasi diri, mengapa ujian dan cobaan itu terjadi. Adakah hal tersebut Allah berikan kepada kita sebagai peningkatan kualitas keimanan? Muhasabah ini juga sangat penting agar kita menyadari titik kesalahan dan kekeliruan kita, sehingga kita dapat bertindak lebih baik di masa-masa selanjutnya. Yang kedua yaitu menerima dengan ridho. Terimalah ujian dan cobaan yang kita hadapi dengan hati yang ridho. Jikapun kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, hal itu tidak akan bisa mengubah apa yang telah berlaku. Dengan keridhoan justru hati akan menjadi tenang, pikiran menjadi jernih dan lapang untuk menemukan solusi, sehingga kita dapat bangkit dan penuh ketegaran melewati ujian tersebut. Sikap ridho juga akan mendatangkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bersabar. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 156 yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang 157 yaitu mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yaitu nomor 4, bertaubat jika bersalah. Ada kalanya ujian dan cobaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita atas kesalahan dan kekeliruan yang kita lakukan. Jika kita telah menyadari bahwa ada kekilafan yang telah kita lakukan, maka bersegeralah untuk bertaubat, yaitu dengan menyesali kesalahan tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk menggantinya dengan amal yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nomor 5, memahami sunatullah. Boleh jadi ibadah kita sudah mantap, akhlak juga sudah baik, tetapi jika perilaku kita terhadap lingkungan di sekitar kita tidak sesuai dengan sunatullah, maka musibah pun akan tetap datang. Maka kita juga harus memperbaiki perilaku kita agar tidak bertentangan dengan sunatullah. Yang keenam yaitu bersyukur. Seorang mukmin yang memiliki kualitas iman yang tinggi bukan hanya menerima ujian dan cobaan yang datang dengan sabar serta ridho, bahkan dia dapat bersyukur. Dia menyadari bahwa sesungguhnya ujian dan cobaan belum seberapa dibandingkan dengan diterima orang lain. Hal ini akan menjadikan ia terus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepadanya. Ia yakin masih ada nikmat iman dan Islam yang lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Yang ketujuh yaitu tetap optimis, tidak ada alasan untuk berputus asa. Harapan hari esok lebih baik akan selalu terbuka, dan kesenangan itu tidak akan terasa jika tidak ada rasa sakit. Harapan yang baik pastinya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, sebagaimana dijanjikan olehnya Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya karena sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang keenam, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Puncak dari seluruh ikhtiar yang kita lakukan untuk menghindari dan menerima ujian dan cobaan itu adalah sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah. Jika sadar bahwa Dia mencintai dan menyayangi kita, maka apapun yang diberikan, kita tidak akan menolaknya, menaati perintahnya dan serta meninggalkan larangannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hurul Aini, NIM 932130719 akan menjelaskan tentang hikmah, ujian, dan cobaan. Yang pertama yakni membersihkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan serta menghantarkannya kepada derajat yang tinggi. Tidaklah hal itu diperoleh melainkan bagi mereka yang mampu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Yang kedua yakni memotivasi seseorang untuk benar-benar ikhlas dalam berdoa, kembali bertaubat dengan sesungguhnya, pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui betapa besar kenikmatan kesehatan, kenikmatan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ujian dan cobaan. Yang selanjutnya, hikmah selanjutnya yakni tidak peduli terhadap gemerlapnya dunia karena kefanaannya ini, dan semangat dalam memotivasi diri untuk berlomba-lomba mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba beramal soleh. Nah, itulah hikmah dari ujian dan cobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.